Perkenalkan, nama saya James dari kelas RP11. Di sini saya akan membuat fruit di Laravel ya? Ya, Laravel. Oke, langkah pertama itu buka SAM. Setelah buka SAM, buat file baru di misalnya kucing. Di sini kita buat folder baru, namanya ini fruit aja fruit aja. Oke, kalau udah klik kanan, apa ya, klik kanan, opening terminal, kayak create structure project. Composer create project Laravel. Oke, kalau sudah buat file baru, ya di sini buat database baru ya. Rasanya buat database baru kan? Awalnya iya. Di sini saya membuat database baru. Ya ampun lamanya. Ada wifi saya ya. Oh iya ya. Iya. Abang Ricardo. Pakai aja. Pakai aja. Nanti yang kelamaan. Masih kemasan. Nah, di sini kita buat database baru, namanya itu musik Oke, udah muncul musik lo di sini. Lalu buka folder yang tadi kita buat di sini. Di sini di kucing, buka ini fruit aja. Oke. Di NV ini kita hapus. Lalu di sini kita ganti MySQL. Lalu di sini musik lo namanya. Kenapa musik lo? Di sini menyesuaikan dari sini database. Oke, setelah itu kita buat view ya di sini ya. Buat view. Totalnya ada 20 deh. Masal, tengok dong ininya. Tengok dong ininya. View-nya. Oh, ya udah deh. Saya buka lagi ya. Gak apa-apa. Daftar dashboard dulu apa login dulu ya? Login dulu lah. Login ya. Login.php. Ini kita salin karena terlalu banyak. Kita salin. Login, oke, login udah. Dashboard. Oke. Apa lagi rasa? Register. Login, register, menu, header, footer. Register.
Header, footer, header, footer, hal detail. menu juga kan? Ya. Menu kok ada? Oh, menu udah. Dashboard, footer, header, login, menu, register. Kurang cerah, nggak mau lah, kurang cerah. Aduh. Halaman barang. Halaman barang. Cetak daftar transaksi. Cetak. Ini kan? Cetak daftar transaksi kan? Hal daftar. Udah apa tuh? Udah, ulang. Hal daftar transaksi. Transaksi. Oke, apa lagi? Dashboard. Dashboard udah. Footer udah. Hal barang. Hal barang udah. Detail. Hal detail. Dikit kok, lebih banyak campur air. Hal detail udah. Hal form barang. Hal form barang udah. Hal form karyawan. Itu dong. Hal form Hal karyawan. Hal transaksi. Oke, masukin lagi view hal transaksi. Header. Header udah. Keranjang. Keranjang. Di shopping aja ya. Keranjang udah. Laporan. Laporan .lab.php. Menu pembayaran. Menu pembayaran. Enggak, pembayaran. Oh. Pembayaran udah. Apa lagi Resa? Print transaksi. Hah? Print transaksi. Print transaksi. Register user. User aja, user. User. Oke udah. Pembeli. View pembeli. Udah. Oke. Buat controller. Oh iya. Di sini di file ini kita masukin bootstrapnya. Ya. Bootstrap mana bootstrap? Oh, bootstrap ini. Ini loh, ini udah ini. Oh iya. Ini kita copy, lalu kita kembali ke folder yang tadi kita bikin. Mana tadi ya? Ini ya. Iya ya. Banyak ya. Oke, ke public. Mana public? Sini. Oke. Nah, sudah. Kembali ke Sublime. Setelah itu kita buat apanya dulu nih? Controller. Controller. Mana? Oh iya. PHP Artisan Make Controller. PHP Artisan PHP. Di ini ya, terminal ya? Iya. Tadi udah jadi belum? Belum jadi. PHP Artisan Make Controller.
nggak migrate. Controller dulu lah. Migrate kan itu migration. Kayaknya kecil. Buat. Enggak, kontrol aja sesuai. Kayaknya besar. Hampir aja. Oke. Untung aja. Oke. Enter. Emang bahaya. Iya. Tinggal tanggapan atas. Nah, ganti ke nah, model. Model. M-nya besar gak? Gak usah. S-nya 2. Nah, besar. Oke. Nah, Oke, kalau sudah lanjut kita ketik. Buka controller. Baru dari. nah, login. Ini. Oke, di sini kita gunakan itu use illuminate strip support strip package strip ini database. Setelah itu use Control Shift D aja. apa? Control Shift D. Oh, Lagi. Nah, udah lah. ini Lagi D, kita session. ganti hash. Session. Ini session, lalu ini itu dari sini ya, yaitu app strip model tambah s strip models, lalu ini dari nama ini modelsnya, ikutin besar kecilnya juga, ikutin kan besar kecilnya ada sih ininya, iya kan? Oke, setelah itu ini nggak usah ya? Oke, Waktu nanti M-nya gede. nggak apa-apa deh, udah telanjur. M aja. Ini M-nya juga digedein. Itu kelas model. Ini. Nah, M-nya digedein. Oke, kalau udah kita buat di sini itu public function show, kita ingin menampilkan login, buka kurung, lalu buka kurung berawal, enter. Ini kita hapus dulu. Oke, setelah itu return view kurung login titik koma. Setelah itu kita buka lagi di sini itu public function aksi login, buka kurung request, lalu di sini string request buka kurung berawal, enter. Sabar, string username request tanda panah. Ini username-nya itu menginput username. Oke, titik koma, D. Ini kita ganti itu password di bawahnya. Ini password. Oke,
kurung titik koma string am sama dengan string boom itu cek data. Cek data user nama mana kotak nih ini nama underscore user. Oh ya, apa nih rekam sama dengan username string username. Oke, lalu titik koma if buka kurung ini H besar. Oke, titik dua kali H apa string password string am password lalu buka kurung perawan. Ini boleh nggak sana? Oke. 17. Ini kamu kan Di sini itu public function show login menampilkan halaman login. Lalu di sini ada aksi login. Variabelnya itu request dan string request. Username menginput username, lalu password menginput password. Ini variabel yang telah dibuat itu ini model sini berasal dari nama di sini menyesuaikan besar kecil juga. Setelah itu si pambom ini mengecek data user, nama user dan username. If has check password itu menggunakan session untuk menginput ID, nama user sama level. Setelah itu di public function itu ada logout menggunakan session flush. Di public function show register menggunakan return fee register. Lalu public function regispos itu register mengirim variabel request dan string request. Lalu string request memvalidasi nama user, password, alamat, nomor telepon dan email. ID user di database table user insert get ID itu memvalidasi nama user, password, ID, level, lalu bisa membuat dan mengupdate-nya. Di table pembeli itu sama, itu ID bisa memvalidasi ID user, nama pembeli, alamat, nomor telepon, email, dan bisa membuat dan mengupdate. Lalu di sini ada keterangannya, bila login berhasil maka berhasil, registrasi berhasil, silahkan login. Oke, selanjutnya di halaman dashboard itu menggunakan public function echo view, yaitu header, menu, dashboard, dan footer. Di sini di public function user itu user bisa melakukan reset password dengan keterangan seperti ini: echo view header, menu, user, footer. Itu bila ada kesalahan maka muncul error. Lalu di public function ini di public function itu ada reset password dengan variabel string ID. parameter. Oke, lanjut. Parameter ini apa? Ini variabel. Ya, itu parameter. Udahlah. Ya udah.
Di sini menggunakan variabel string where, yaitu array id user sama dengan string id. Variabel string boom itu new models. Oke, lanjut ke string data. Kenapa sih jawab? Lanjut ke string data menggunakan array. Di dalamnya itu ada password. Ini untuk mengganti kan sih? Reset. Oh, reset. Dia ganti ke 1 Password ini bisa diganti dengan 12345, yaitu angka, bukan huruf. Angka bukan huruf, ya. Setelah itu menggunakan string boom ini bisa mengupdate data dengan variabel string where dan string data. Lalu di mana tuh? Di public function halaman karyawan itu if session menggunakan ini. Lalu EQ view-nya sama seperti sebelumnya, dan bila gagal atau ada kesalahan dia muncul error. Setelah itu public function create karyawan ingin menambahkan karyawan itu menggunakan string jabat. Di sini menggunakan public function tambah karyawan string request memvalidasi data, yaitu nama user, password, alamat, nomor telepon, email, dan jabatan. Di ID user, tabel user itu memvalidasi nama user, password, ID level, dan bisa melakukan create dan update. Tabel karyawan memvalidasi ID user, nama karyawan, alamat, ID jabatan, nomor telepon, email, sama seperti sebelumnya. Di public function edit karyawan menggunakan session juga. di sini menggunakan variabel string boom dan string worker untuk menghubungkan untuk cek data. Lalu string jabat di sini bisa menghubungkan untuk menampilkan jabatan. Di sini ada pilihan jabatan, ada worker, use jabat. Oke, lanjut di public function update karyawan. Data karyawan ini bisa diupdate dengan melakukan seperti ini. Bisa data karyawan itu divalidasi nama karyawan, alamat, ID jabatan, nomor telepon, email, dan update. Oke, ini variabelnya. Setelah itu public function di sini bisa menghapus data karyawan dengan memvalidasi data seperti di sini. Lalu di halaman barang string boom itu sama mengikuti si models. String barang sama dengan string boom menampilkan barang. Lalu bila ada kesalahan maka muncul error. Public function create barang bisa melakukan validasi data. Itu terdapat kode barang, nama barang, jenis, harga, stok, dan tanggal. Lalu diedit barang sama seperti sebelumnya menggunakan echo view juga. Update barang bisa memvalidasi data, yaitu kode barang, nama barang, jenis, harga, stok, dan tanggal. Menggunakan request di sini untuk memanggilnya. Setelah itu di sini ada hapus barang. Di sini menggunakan return redirect halaman barang yang ingin dituju, yaitu halaman barang. Di sini ada halaman transaksi. Di halaman transaksi itu ada on dan on satu. Di sini halaman transaksi memvalidasi transaksi ID transaksi total harga, tanggal transaksi, nama karyawan, dan nama pembeli. Daftar transaksi itu menggunakan memvalidasi ID sama seperti sebelumnya lah ya. Oke, lanjut di view pembeli. Ini terdapat memvalidasi data, yaitu tanggal list.
terdapat tanggal dan tanggal DSC buat apa ya Risa? DSC. Dari kecil ke besar. Oh, Urutkan. jadi si tanggal list ini memvalidasi data itu menggunakan dash. Bisa diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, seperti dari A hingga ke Z. Di sini menggunakan echo view juga seperti sebelumnya. Lalu di sini ada detail transaksi menggunakan on untuk menghubungkannya. Di sini ada on 1, on 2, on 3. String where, barang mana yang ingin ditransaksi, yaitu ID transaksi di sini yang digunakan. Lalu detail string detail ini memvalidasi data transaksi detail barang, nama barang, pembeli. Di tambah keranjang ini menggunakan string request, yaitu ID barang sama jumlah. Lihat keranjang. Nah, ini dilihat keranjang ini bisa melihat data barang yang kita ingin check out atau ingin beli. Dihapus keranjang, ini ada string keranjang. Return redirect itu menggunakan strip keranjang yang ingin dituju, yaitu strip keranjang. Lalu public function proses transaksi. Nah, di proses transaksi ini memvalidasi ID transaksi, string ID transaksi, memvalidasi data ID karyawan, total harga, tanggal transaksi. Lalu menggunakan for each dari string keranjang ke string item. Lalu di table detailnya itu memvalidasi data ID transaksi, ID barang, harga, jumlah, tanggal. Di sini ada checkout jika ingin membeli barang. String ID transaksi itu memvalidasi seperti ini. Lalu table detail memvalidasi ID transaksi, ID barang, harga, jumlah, tanggal. Di tabel barang itu menggunakan where, ID barang, string item, ID barang, decrement stock, dan string item. Lalu masukkan jumlahnya. Lalu di public function halaman pembayaran itu menggunakan string ID transaksi. Di string transaksi itu menggunakan join untuk menghubungkan dari detail ke transaksi ID transaksi, lalu ke detail ID transaksi, begitu selanjutnya. Di select itu menggunakan transaksi detail jumlah, detail harga, harga satuan, barang, nama barang, nama karyawan, lalu nama kasirnya. Setelah itu di sini ada hapus transaksi. Jika ingin menghapus transaksi menggunakan variabel seperti ini. Lalu yang dituju yaitu ini halaman transaksi. Public function laporan. Di sini ada laporan dari penjualan. Di sini menggunakan string transaksi, yaitu select ID transaksi, total harga, tanggal transaksi. Menggunakan order by, tanggal transaksi. Mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar menggunakan DSC, tanggal transaksinya. Lalu string total pendapatan sama dengan string transaksi, atau bisa dijumlahkan sum total harga. Lalu di sini ada public function cetak detail, yaitu menggunakan on 1, on 2, on 3. Menggunakan where, transaksi ID transaksi. Di string detailnya itu ada transaksi, detail, barang, nama barang, pembeli, nama pembeli. Lalu menggunakan echo view header, print transaksi detail. Oke, lanjut model. Di model biarkanlah cari ini jelas nggak? kasihan Jelas nggak? bikin kenapa ya Jelas nggak? Saya awal ada. Di sini kita ketik use illuminate strip support strip package strip
db titik koma. Setelah itu kita hapus di sini. Kita public function Emoji kaget. itu tampil Emoji setan. menggunakan string table. Emoji mengerikan. Emoji Buka kurung kerawal, enter, lalu return Emoji bombastik saya. Jam pernah juga ya? return database titik 2 table buka kurung string table. Sudahilah berpacaran. Mari kita coba. Nice. Lalu gunakan di sini public. Di sini kita gunakan model public function check data. Check data. Buka kurung string string table, comma string where titik koma. Kok titik koma sih? Buka kurung kerawal. Return database. Tabel ini berasal dari sini. Setelah itu di sini itu public function modelnya itu tampil. Return database table menggunakan fungsinya itu get. Public function check data. Ini apanya tadi kan? Ini apanya tadi? Enggak, ini apanya? Ah, di sini menggunakan di check data menggunakan parameter table and where. Lalu di sini menggunakan where, lalu first insert data menggunakan variabel string table dan string data. Sama Rexel kayak gitu mau. Sama gitu. Di public function join menggunakan parameter table 1, table 2 dan string on. Itu berasal dari sini. Di sini kan saya ada menggunakan string on mana ya? String on. Mana ya? Kan lihat kan tujuan dia. Ya intinya pokoknya ada di controller. Jawab. Oke. Setelah itu di sini ada public function join ngambil dari sini. Jamis pakai celana Jamis. Mau serius. Lanjut. Kita mulai dari dashboard, dari login. Terus halaman baru. Halaman dashboard. Halaman karyawan.
udah masuk bentar ya. Pembayaran. Enggak dimigrate kan? Masa? Langsung ini? Oh ini INT udah? Udah Pusing aja. ini ininya sini kan? Migrate apa mas? Oke. Di sini kita masuk ke halaman login, kita buat satu apa dua? Oh, register. Kita register dulu. Nah, biasanya Jovian, password 12, halaman. Oh iya. Keluarga Fatma. Nama Grand Batam. Ini bebas. Email. Daftar. Oke, setelah daftar tadi apa ya namanya? Jovian, passwordnya 12345. Boom. Oke, masuk ke menu dashboard. Setelah ke menu dashboard, lalu 1. Ini tampilan untuk si owner kan? Ini tampilan untuk owner. Lalu oh iya. Oke, lalu di sini bisa melihat karyawannya. Karyawannya ada ini. Lalu bisa edit, bisa hapus. Oke. Lanjut ke user. Usernya itu ada 7. Bisa reset password juga. Bisa tak mau kembali ke dashboard. Di transaksi ini ada pembelinya Hendrik. Lalu laporannya seperti ini, bisa di print. Oke, bisa di print. Setelah itu bisa kita logout, kita ganti ke si lalu di sini ini admin bisa melihat barang atau karyawan bisa menambahkan barang, bisa dihapus, bisa juga diedit. Kelas 3 itu pembeli itu bisa melihat barang apa saja yang ingin dibeli seperti ini, tambah ke keranjang, masuknya ke sini. Setelah itu bisa melanjutkan pembayaran. Nah, seperti ini. Sekian video dari kami, terima kasih.